Kalian pasti senangkan mendengar berita tentang KPK melakukan penggeledahan terhadap rumah si Hasto. Ngaku aja lah. Karena pada dasarnya isi hatimu dan isi hatiku sama. Sama-sama kepingin dia cepat-cepat ditangkap. Supaya jangan ada orang yang sosok jauh. Banyak kali orang yang nantangin. Lihatlah, KPK cuma berani menetapkan Hasto jadi tersangka, nggak akan mungkin berani ditangkap. Kita lihat. Kalau udah kayak gini, ini bau-baunya bakalan cepat ini. Sedangkan Tessa Mahardika, juru bicara KPK, sudah berani mengatakan kalau misalnya mangkir dia sekali lagi, kita jemput paksa. Gak ada cerita. Dan tahu ndak kalian, apa responnya Hasto ketika rumahnya digeledah? Melalui juru bicaranya yang namanya Guntur Romli mengatakan bahwasanya Hasto hanya tersenyum. Dari penggeledahan yang berlangsung di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli. Assalamualaikum Pak Romli. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pak, apakah Hasto Kristianto ini telah mengetahui ya, Pak bahwa kediamannya sedang dilakukan penggeledahan yang di Bekasi, Jawa Barat ini? Oh ya, terima kasih ya. Sekjen PDI Perjuangan mengetahui rumahnya digeledah dan tersenyum ya. Karena bagi kami ini adalah upaya untuk sebenarnya mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang mengumumkan bahwa Jokowi itu finalis orang terkorup sedunia tahun 2024. Udah kalian dengar kan? Apa kata si Guntur Romli ini? Hasto menghadapinya dengan senyuman. Baru kali ini ada orang digeledah KPK rumahnya senyum-senyum. Tapi biasa itu, orang kalau panik 3 ekspresinya. Marah-marah, nangis-nangis, senyum-senyum. Tapi kalau ku bilang sama kalian, jangan percaya kalian apa yang dibilang si Guntur Romli ini. Mana mungkin si Hasto bisa senyum? Sedangkan orang lain yang dizulimi, dia yang nangis. Orang lain dipecat, dia yang nangis. Iya, masa sekarang giliran dia ditangkap KPK dia nggak nangis? Ketua umum pasti menangis. Rakyat menangis. Kiai menangis. Keluarga saya menangis. Pasti menangis. Ya, tapi kata-katanya si Guntur Romli ini, ya, ini bisa dikatakan kata-kata atau jawaban yang Jaka Sembung bawa golok. Masa dibilangnya Hasto menghadapi dengan senyuman? Karena apa? Karena ini adalah pengalihan isu dari Jokowi mendapat ranking pertama sebagai orang terkorup dari OCCRP. Apa hubungannya? Guntur, inilah risiko kalau kutu loncat tiba-tiba jadi juru bicara. Sekarang begini aja ya. Ya sekarang begini, isu apa yang rupa yang dialihkan? Nggak nyambung blok. Nanti kalau misalnya ya, apa namanya? Ini misalnya Hasto Kristianto tertangkap kamera sedang bermesraan dengan istri daripada sahabatnya. Lalu dia mengatakan ini adalah pengalihan isu. Ini pengalihan isu oleh karena OCCRP menetapkan Jokowi sebagai seorang koruptor.
Ya, sekarang begini lagi. Media menyorot bahwasannya pertemuan antara Hasto Kristianto dengan mantannya Kaisang bernuansa politis. Oh, datang lagi dia. Ini pengalihan isu. Pengalihan isu bahwa Joko Widodo memiliki ijazah palsu. Jaga sembung, bawa golok, nggak nyambung blok. Aduh. Ya, sekarang begini, ku bilang sama kalian ya. Tahu ndak kalian ya, satu-satunya pihak yang masih percaya bahwasanya Jokowi namanya masih belum dihapus itu adalah orang-orang PDIP. Udah tahu kan siapa dalang dari semuanya ini berarti? Udah tahu? Coba bayangkan, di saat pendirinya saja sudah minta maaf, mereka katakan belum dihapus namanya. Pendirinya sudah minta maaf, mengatakan bahwasanya maaf, kami tidak menemukan data bahwasanya Bapak Jokowi melakukan tindakan korupsi. Karena polling yang dilakukan adalah polling yang berdasarkan suara dari masyarakat. Nah, sekarang kemungkinan besar ada pengarahan massa terhadap orang yang melakukan polling. Siapa lagi kalau bukan kaum itu? 16%. Sudahlah, modus-modus seperti itu gampang tercium itu. Ya kan? Kami nggak bisa dibodoh-bodohi. Cukup kalian yang bodoh. Dan yang mengisi polling itu. Kan begitu. Sedangkan sekarang begini ku bilang ya, kalau misalnya aku mengeluarkan sebuah produk ya, ku katakan ini produk gagal. Jadi harus ditarik dari pasaran. Ada berani bilang produk itu produk bagus? Udah, sedangkan yang punya bilang itu produk gagal. Harus ditarik dari peredaran. Masa dibilang bagus? Yang on ini sekarang siapa? Awak apa dia? Udahlah, kalau panik-panik aja. Coba bayangkan kalian ya, dilakukan penggeledahan di rumahnya si Hasto. Masa tahu ndak kalian, tiba-tiba aja datanglah orang-orang PDIP datang jam 3. Karena apa? Karena mereka nggak tahu rumahnya digeledah. Datang orang itu jam 3 biar tahu kalian. Jam 3 keluar dari rumah itu katanya kan jam 18:10. Nah, Guntur Romli mengatakan bahwasanya mereka tidak menemukan apa-apa. Orang yang dibawa keluar itu satu koper kok. Emangnya bodoh KPK? Melakukan penggeledahan selama lebih dari jam 15. Katakanlah jam 15 yang ketahuan, 15 sampai jam 18. 3 jam tapi gak dapat apa-apa. Kalau kalian bilang katanya HP-nya si Harun Masiku yang ditenggelamkan, wajar gak dapat. Karena besar juga ongkos menyewa penyelam. Untuk mencari ponselnya si Harun Masiku. Iya kan? Itu dia, ya. Jadi kan dikatakan di situ ada temuan, ya. Ada flash disk, ada buku catatan, dan juga ada beberapa dokumen, kan begitu. Masa cuma bawa flash disk dan buku catatan sama beberapa dokumen, masa harus bawa koper? Beberapa dokumennya itu beberapa. 100 bundel pun beberapa. Beberapa ini kan relatif ini. Udahlah, rakyat jangan dibodoh-bodohi, kan begitu. Dan tahu ndak kalian ya, datang KPK ke sana. Aku mikirnya begini ya kan, KPK datang ke sana apa nggak takut orang itu? Karena sebetulnya kan rumah itu kan dijaga sama pengawalan ketat dari FBI. Kalian tengok aja model tampangnya Satgas yang menjaganya itu. Lebih seram dari FBI.
Aku curiga itu bagian dari FBI atau CIA. Iya, Hasto kan kenalannya Koni. Koni kan ngaku-ngakunya kan punya banyak kenalan di luar negeri. Mana tahu dari mereka itu dari beberapa orang, katakanlah 10 orang yang menjaga, 5 dari FBI, 5 dari CIA. Iya kan? Cuman mereka berseragam baju Satgas. Mana tahu kita, ya kan? Ya kan, itulah senangnya punya teman yang punya banyak kenalan luar negeri, ya kan toh? Lagian bapak-bapak di KPK, ya sekarang begini, ya aku bilang sama kalian, ya kita doakan saja KPK berjalan dengan baik, ya. Aku curiganya begini, ya. Koni mengatakan bahwasannya dokumen-dokumen penting sudah dititip Hasto kepada Koni dan dinotariskan ke di Rusia, kan begitu. Sekarang begini, ya, KPK tidak terlalu bodoh untuk mempercayai hal tersebut. Ya, sekarang Hasto dan Koni seolah-olah ingin meyakinkan bahwasannya tidak ada lagi dokumen yang tersisa sama dia. Nggak usah orang-orang investigasi. Aku aja percaya kalau kau masih pegang dokumen itu. Tapi bukan dokumen tentang skandal-skandal pejahat negara. Pejabat negara yang melakukan kejahatan. Bilang aja lah skandal daripada orang-orang kalian. Kan begitu. Ini ndak lagi, ya kan, datang si Koni, ya, mengatakan mengkait-kaitkan Ibu Iriana dengan terong-terongan. Dan mereka sekarang sedang sedang berusaha, ya. Ada itu salah satu buzzer mereka, ya. Diambil video yang mirip dengan Ibu Iriana, ya kan. Dia seolah-olah memakai pakaian minim, ya bisa dikatakan takselai benang pun kan begitu. Kalian kira permainan kayak gitu percaya kami? Pakai disensor lagi matanya. Sekarang begini Bu Koni, ya, Ibu Iriana itu dan Bapak Jokowi dari dulu nggak pernah kawin cerai. Nah, suamimu tersangkut kasus korupsi, langsung kau ceraikan. Nggak mau kau hidup menderita. Jelas. Alah. Jadi kalau si Koni ini nggak perlu dipercaya ini. Karena apa? Sakit hati kali ini ngelihat Bapak Prabowo. Jadi kan Koni ini bisa dikatakan ini pengemis jabatan, ya kan? Pergi ke Nasdem, ya. Di Nasdem dia nggak dapat posisi. Pergi dia ke timnya Ganjar. Rupanya di Ganjar dia tidak dapat posisi kemarin. Lah loncat lagi ke TKN. Rupanya di TKN pun ditolak. Sehingga dia melakukan fitnah, mengatakan bahwasanya, ya, Bapak Prabowo nanti akan menjalani pemerintahan hanya 2 tahun. Setelah itu maniknat gara-gara diracun. Setelah melakukan fitnah tersebut, ya kan, lari dia ke Rusia. Kalah apa? Jadi itulah, ya, orang-orang kayak si Hasto ini, ya, dia itu menggambarkan, ya, itulah dia, ya, buah itu tak jauh jatuh, ya, jauh daripada pohonnya. Artinya apa? Kalau kayak gitu sekjennya, berarti kayak gitu juga ketua umumnya. Kayak gitu ketua umumnya, berarti kayak gitu juga kadernya. Kayak gitu kadernya, berarti begitu juga keseluruhan dari partainya. Jadi itu kan mindset jadinya, ya. Jadi kalian sendiri yang membuat mindset masyarakat ini jelek terhadap kalian. Karena apa, ya? Kalian mengatakan bahwasanya kalian adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum, menghormati supremasi hukum. Nah, dipanggil sekali kenapa mangkir?
Ulang tahun tanggal 10. Dipanggil kemarin dia tanggal berapa itu? Tanggal 7. Iya datangi dulu lah. Nanti ulang tahun kan bisa itu. Kan lucu. Jadi begini contohnya, ya kan? Anak bahas orang bapak disuruh ngambil rapor anaknya kan. Pak ngambil rapor, ya Pak tanggal 7. Nantilah dulu Bu, ya lewatkan dulu tanggal 10. Kenapa tanggal 10? Karena anakku ulang tahun. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan, ya. Makanya, jadi jangan kalian itu jangan jaka sembung main golok gitu loh. Ya rumah Syasto yang diperiksa lari kalian ke masalah OCCRP, ya. Jadi apa nggak ada senjata yang lain? Bapak Jokowi itu sekarang lagi sibuk loh nerima tamu. Nggak tahu kau udah berapa banyak gula yang habis. Itu kurasa tukang cuci piring di rumahnya Bapak Jokowi itu repot itu biar tahu kalian. Datang tamu, suguhkan minuman, bawa lagi piring dan juga gelas itu ke belakang, cuci. Nggak nunggu 5 menit, masuk lagi tamu, bikinkan kopi, selesai minum kopi, cuci. Lembur itu biar tahu kalian. Bahkan mungkin kemungkinan besar sekarang ini Bapak Joko Widodo sudah meng-hire 2 orang lagi tenaga pencuci piring. Lagi sibuk dia itu meladeni masyarakat karena selama ini ya dia disibukkan dengan urusan negara. Nah sekarang dia bisa lebih santai, bisa menikmati bercengkrama dengan keluarga dan bisa menyapa-nyapa masyarakat. Ini asih aja OCCRP terus yang kalian serangkan, yang kalian tuduhkan sama Jokowi. Nggak nyambung Glok. Itu dia ya. Jadi kita udah bisa nilai ya kapasitas seorang juru bicara. Nggak yakin aku kok bisa kawan ini jadi juru bicara, serius. Kalau juru bicara itu, aduh, tolonglah dulu dipilih yang berkualitas gitu loh. Padahal sebetulnya ndak itu alasannya, itu alasan dia aja itu. Kan begitu ya. Lumayan sih 7, 8, 9, 10 menyusun rencana. Aduh. Gimana toh? Udah siap kau bongkar semuanya. Yang mana yang mau kau bongkar sayang? Pejabat negara mana? Ku tengok semuanya adem-adem aja, nggak ada yang nggak ada yang kebakaran jenggot. Justru dari kalian yang banyak kebakaran jenggot. Kalian yang mau diperiksa, si Asto yang mau diperiksa, malah mereka itu mengalihkan isu dengan kasus-kasus yang lain. Si Asto yang mau diperiksa KPK, yang ditersangkakan, ya, disangkut pautkan dengan si Harvey Muiz. Sekarang begini, ya, kalau bicara tentang si Harvey Muiz, ya, itu kan bisa dikatakan dari 300 triliun, 230 triliun itu adalah kerugian negara yang diakibatkan oleh kerusakan alam, kan begitu. Nah, yang perlu kita cari tahu 70 triliun ya. Dan orang-orang di belakangnya Harvey Muiz. Setelah itu perusahaan-perusahaan yang ada di belakangnya Harvey Muiz. Tenang aja, semuanya itu pelan-pelan akan didalami, kan begitu. Karena ini kan jumlahnya triliunan. Ya, makan waktu panjang. Nah, ini PDIP, ini Hasto yang melakukan penyuapan. Ini kan putaran uangnya kan cuma sekitar 1,5 M, kan begitu. Kecil kan, kalian bilang kecil. Justru itu mulailah segala sesuatu dari yang kecil. Pekerjaan itu lakukan yang kecil-kecil dulu, baru yang besar.
Ini ngapain kok jadi kalian yang ngatur kerjanya KPK? Jadi kalian yang ngatur kerjanya aparat pemerintah? Mereka bisa ngatur kerjaan mereka sendiri. Oke, jadi udah jelas ya. Jadi ya, sekarang yang jadi pertanyaanku, ini pertanyaanku, dan ini bisa mewakili sebagian kecil aja orang, ya, pikiran orang. Sekarang jadi pertanyaanku, ini serius nih, apakah yang namanya Harun Masiku memang benar-benar masih hidup? Itu aja pertanyaanku, ya kan? Mudah-mudahan yang namanya Harun Masiku nyawanya masih terselamatkan. Ya, dia masih hidup sehingga dia masih bisa memberi kesaksian. Aku takutnya kawan ini ya tidak tahu lagi di mana keberadaannya karena memang orangnya udah nggak ada. Kan begitu ya. Karena dengar kabar katanya istrinya juga sudah sudah menggugat cerai ya, si Harun Masiku ini ya katanya. Tapi sebagian pihak mengatakan bahwasanya istrinya masih komunikasi dengan dia ya. Mudah-mudahan saja, kita doakan saja ya, walaupun kawan ini melakukan tindakan kejahatan ya, tapi jangan sampailah ada sesuatu terjadi kepada dia karena dia adalah kunci utamanya. Ya, kunci utamanya dia gitu loh ya. Jadi ya mudah-mudahan dia masih bernapas. Ya kan? Itu dia. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.